Halo, saya Cecilia Wirdani, NIM 211120209. Hari ini saya ingin membuat video tentang kerukunan umat beragama bersama narasumber saya dan teman-teman saya. Selamat menikmati. Halo, perkenalkan saya Cecilia Wirdani, NIM saya 211120209. Hari ini saya bersama narasumber saya. Halo, nama saya Widya Kartika Purba di NIM 2111203. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu apa saja prinsip dasar agama Anda untuk menciptakan kerukunan agama? Dalam konteks agama Islam, itu memiliki prinsip irrahmatullah, yang yaitu adalah rahmat bagi seluruh alam, yaitu adalah keadilan dan toleransi. Oke, pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menyelesaikan konflik antar umat beragama dengan pendekatan agama Anda? Menurut saya, yaitu adalah dengan menggunakan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat dan mendengarkan pandangan sesama pihak dan mencari solusi. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran pemimpin agama Anda dalam mempromosikan kerukunan beragama? Pemimpin agama saya biasanya bisa memberikan khotbah dan ceramah yang menekankan nilainya toleransi dan persaudaraan. Pertanyaan selanjutnya, apa contoh konkret dari kerjasama antar umat beragama di Indonesia? Misalnya itu adalah forum-forum kerukunan umat beragama, seperti forum kerukunan agama adalah FKUB. Pertanyaan terakhir nih, bagaimana pendidikan agama di sekolah Anda dapat membantu menciptakan kerukunan beragama? Biasanya di dalam sekolah itu ada yang namanya kurikulum pendidikan agama Islam yang dapat memasukkan materi tentang pentingnya toleransi dan kerukunan beragama. Oke, pertanyaan saya, terima kasih. Halo, perkenalkan saya Cecilia Wirdani. Di sini saya akan mewawancarai teman saya. Perkenalkan, nama saya Arya Siki. Agama saya Hindu. Oke, pertanyaan yang pertama, bagaimana pandangan agama Hindu terhadap kerukunan antar umat beragama? Agama Hindu mengajarkan tentang amisa yang berarti tanpa kekerasan. Prinsip ini mendorong umat Hindu untuk hidup dalam kedamaian dan harmoni dengan semua makhluk, termasuk manusia dari berbagai agama. Selain itu, konsep Vasudhaiva Kutambakam yang berarti dunia adalah satu keluarga mengajarkan bahwa semua orang harus hidup rukun dan saling menghormati. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa saja langkah konkret yang dilakukan umat Hindu untuk mempromosikan kerukunan antar umat beragama di masyarakat? Umat Hindu sering terlibat dalam dialog antaragama, mendukung acara dan kegiatan lintas agama, serta berpartisipasi dalam upaya kemanusiaan yang melibatkan berbagai komunitas agama yang mereka juga mengadakan upacara perayaan yang terbuka dalam semua orang guna mempererat hubungan dan saling pengertian antar agama. Oke, pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara umat Hindu mengajarkan nilai-nilai toleransi dan kerukunan kepada generasi muda saat ini? Ini nomor 5 ya? Nomor 3. Umat Hindu mengajarkan nilai-nilai toleransi dan kerukunan melalui pendidikan agama di rumah dan sekolah, serta melalui kegiatan sosial dan budaya. Anak-anak diajarkan pentingnya menghormati perbedaan, memahami kepercayaan lain, dan bekerja sama dengan semua orang tanpa memandang latar belakang agama. Oke, baik, terima kasih. Oke, sama-sama. Perkenalkan, saya Cecilia Wirdani. Saya hari ini bersama narasumber saya. Perkenalkan, nama saya Jessica Maria. Saya beragama Kristen Protestan. Oke, pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana ajaran kasih dalam agama Kristen Protestan dapat mendorong terciptanya kerukunan antar umat beragama? Ajaran kasih dalam agama Kristen Protestan didasarkan pada perintah Yesus untuk mengasihi, di mana seperti mengasihi diri kita sendiri seperti tertulis dalam ayat Alkitab Matius 22 ayat 37 sampai 39. Ajaran ini mendorong umat untuk menghargai, menghormati, dan bersikap baik terhadap semua orang, termasuk mereka juga yang berbeda keyakinan. Kasih yang tulus ini menjadi dasar bagi kerukunan dan perdamaian antar umat beragama. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa peran gereja Protestan dalam mempromosikan dialog antar agama dan kerukunan di masyarakat? Dalam gereja Kristen Protestan mempromosikan dialog antar umat beragama melalui berbagai program kegiatan seperti seminar dan kegiatan sosial yang melibatkan komunitas dari berbagai agama. Gereja juga menyelenggarakan acara-acara bersama seperti perayaan hari besar agama lain dan aktivitas
dalam forum kerukunan umat beragama. Pertanyaan yang ketiga dan pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana pandangan Kristen Protestan tentang pentingnya saling menghormati antar umat beragama. Dalam Kristen Protestan diajarkan bahwa semua manusia adalah ciptaan Tuhan yang berharga dan layak dihargai dan dihormati. Ajaran ini mendorong umat untuk mengembangkan dalam sikap yang saling menghormati dalam perbedaan keyakinan dan praktik keagamaan. Terima kasih. Halo, saya Cecilia Wirdani. Hari ini saya bersama dengan narasumber ketiga saya yaitu. Perkenalkan, nama saya Dus Mangun, saya berasal dari agama Katolik. Oke, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana agama atau kepercayaan Anda mempengaruhi keputusan-keputusan sehari-hari Anda, baik dalam hal moral maupun etika. Sebagai seorang yang beragama Katolik, menurut saya, ajaran moral dan etika yang diajarkan oleh Gereja Katolik menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan sehari-hari saya. Saya berusaha untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip seperti kebaikan, keadilan, kasih sayang, dan cinta kasih dalam kehidupan aspek saya. Baik, pertanyaan yang kedua, apakah ada praktik ritual atau ritual dalam agama Anda yang Anda lakukan secara teratur dalam kehidupan sehari-hari? Saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Sebagai seseorang yang beragama Katolik, saya secara teratur menghadiri misa di gereja, berdoa, membaca kitab suci, atau mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di gereja saya, dan melakukan sakramen seperti sakramen tobat dan ekaristi setiap hari Minggu ataupun setiap bulannya. Praktik-praktik ini membantu saya untuk memperkuat hubungan saya dengan Tuhan dan mendapatkan kekuatan spiritual serta kedamaian dalam menghidupi kehidupan sehari-hari. Pertanyaan yang ketiga nih, bagaimana Anda menangani tantangan atau konflik yang timbul antara tuntunan agama atau kepercayaan Anda dengan tuntunan kehidupan sehari-hari seperti pekerjaan atau hubungan sosial? Saya akan menjawabnya, ketika ada konflik antara tuntutan agama Katolik dengan kehidupan saya sehari-hari, saya berusaha untuk mencari solusi yang sejalan dengan ajaran gereja Katolik tanpa mengabaikan tanggung jawab saya dalam kehidupan dunia. Saya percaya bahwa dengan doa, refleksi, bimbingan rohani, saya dapat menemukan jalan keluar yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pertanyaan yang keempat, bagaimana Anda mengajarkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip agama Anda kepada anak-anak atau generasi muda saat ini? Saya akan menjawabnya. Saya mengajarkan nilai-nilai agama Katolik kepada anak-anak ataupun generasi muda seperti sekolah minggu dengan memberikan teladan yang baik, mengikuti pelajaran agama di gereja atau sekolah Katolik, membaca kitab suci bersama-sama, serta menjelaskan prinsip-prinsip seperti cinta kasih, pengampunan, kasih sayang, dan pelayanan kepada sesama melalui contoh dan pembelajaran aktif. Pertanyaan terakhir saya yaitu bagaimana Anda merasakan hubungan antara praktik keagamaan dan spiritual dengan kesehatan mental dan emosional Anda dalam kehidupan sehari-hari? Apakah ada dampak yang Anda rasakan secara langsung? Saya akan menjawabnya. Praktik keagamaan dan spiritual dalam agama Katolik memberikan dukungan yang kuat bagi kesehatan mental dan emosional saya. Melalui doa, sakramen yang diberikan, dan komunitas gereja, saya merasa lebih tenang, berdaya, dan terhubung langsung dengan Tuhan dan sesama. Ini membantu saya untuk menghadapi banyak tantangan hidup sehari-hari dengan lebih baik dan mempertahankan keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sekian pertanyaan saya terhadap narasumber. Maaf jika ada salah kata dan terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Hari ini saya bersama narasumber kelima saya. Mohon untuk memperkenalkan diri. Halo, nama saya Syafan, saya dari agama Buddha. Oke, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Mohon dijawab. Pertanyaan pertama yaitu, bagaimana agama atau kepercayaan Anda mempengaruhi keputusan-keputusan sehari-hari Anda, baik dalam hal moral maupun etika? Dalam agama Buddha saya, seperti kebijaksanaan, etika, dan konsentrasi, menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan sehari-hari saya. Saya berusaha untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip seperti kebaikan, kedamaian, belas kasih, dan pengembangan diri dalam semua aspek kehidupan saya. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah ada praktik spiritual atau ritual dalam agama Anda yang Anda lakukan secara teratur dalam kehidupan sehari-hari,
Bagaimana praktik tersebut mempengaruhi kesejahteraan Anda? Sebagai seorang penganut Buddha, saya teratur melakukan praktik seperti meditasi dalam ajaran Buddha atau Dharma. Melakukan pengembangan diri membantu saya untuk memperkuat hubungan saya dengan Dharma dan mencapai kedamaian serta kebijaksanaan dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda menangani tantangan atau konflik yang timbul antara tuntunan agama atau kepercayaan Anda dengan tuntutan kehidupan sehari-hari seperti pekerjaan atau hubungan sosial? Ketika konflik antara tuntunan agama Buddha dalam kehidupan sehari-hari, saya mencari solusi yang sejalan dengan ajaran Buddha tanpa mengabaikan tanggung jawab saya dalam kehidupan dunia. Saya percaya dengan mengembangkan pemahaman yang lebih tentang ajaran Buddha, mengimplementasikannya dalam tindakan sehari-hari saya, dapat menyeimbangkan kedua aspek ini dengan baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda mengajarkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip agama Anda kepada anak-anak atau generasi muda dalam kehidupan sehari-hari? Nilai agama Buddha untuk memberikan contoh yang baik kepada anak-anak itu seperti membimbing mereka dalam praktik meditasi, memperkenalkan mereka pada ajaran Buddha melalui cerita Dharma, dan mendorong mereka untuk menjalani kebijaksanaan, kasih sayang, dan pengembangan diri. Oke, pertanyaan terakhir nih. Bagaimana Anda merasakan hubungan antar praktik keagamaan atau spiritual dengan kesehatan mental dan emosional Anda dalam kehidupan sehari-hari? Wah, keagamaan dan spiritual dalam agama Buddha memberikan peran besar untuk dukungan kesehatan mental dan emosional saya melalui meditasi dan kebajikan. Dan pengembangan diri, saya merasa lebih tenang, bahagia, dan bermakna dalam hidup saya. Membantu saya mengatasi stres, meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan kesadaran diri, juga keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Oke, sekian pertanyaan saya. Terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih. Sekian video tugas saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.